Hai everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah kisah percintaan seorang TikToker yang berakhir tragis di tangan mantan kekasihnya. Jika ingin tahu apa yang terjadi, mari kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan video ini. Chen Xiaofeng lahir pada tanggal 16 Maret 1996 di kota Ceci, Provinsi Zhejiang, China. Xiaofeng memiliki seorang kakak laki-laki yang sudah menikah. Mereka berasal dari keluarga kaya dan tinggal di sebuah rumah yang besar berlantai 3 di salah satu sudut kota. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan memiliki sebuah pabrik yang terletak di sebelah timur kota Ceci. Xiaofeng sejak kecil memiliki hobi menari dan pernah belajar di sebuah sekolah tari terkenal di kotanya. Pada tahun 2015 setelah lulus kuliah, Xiaofeng memutuskan untuk bekerja sebagai guru di sebuah taman kanak-kanak. Dia sangat menyukai pekerjaannya itu dan menikmati waktunya berada di antara anak-anak kecil. Setelah 2 tahun mengajar di sana, Xiaofeng memutuskan untuk berhenti dan beralih profesi menjadi seorang guru tari di sebuah sekolah balet. Di sela-sela waktu senggangnya, Xiaofeng tetap mengajar sebagai guru part-time di beberapa sekolah. Dari pekerjaannya itu, Xiaofeng memiliki penghasilan sekitar 10.000 yuan atau sekitar 22 juta setiap bulannya dan tidak pernah lagi meminta uang dari orang tuanya. Meskipun demikian, kedua orang tuanya tetap memperhatikan kebutuhan anaknya. Saat Xiaofeng sudah bekerja, mereka membelikan 1 unit apartemen 2 kamar yang lokasinya sangat dekat dari tempat anaknya mengajar. Kemudian, untuk mendukung mobilitas anaknya, mereka juga membelikan sebuah mobil Mercedes-Benz tipe terbaru untuk Xiaofeng. Tidak hanya itu, kedua orang tua Xiaofeng bahkan telah membangun sebuah rumah indah berlantai 2 agar dapat ditinggali anaknya jika sudah menikah. Bagi mereka, calon suami anaknya itu tidak harus berasal dari keluarga kaya dan bergelimang harta. Yang terpenting adalah pria itu harus baik dan sayang pada anaknya. Bahkan bila perlu, mereka sudah berencana memberikan modal untuk calon suami anaknya agar dapat membuka sebuah pabrik atau tempat usaha. Singkat cerita, pada awal tahun 2017 di sebuah pet shop, Xiaofeng berkenalan dengan seorang pria berusia 5 tahun lebih tua darinya. Pria itu bernama Widong yang lahir dan tumbuh besar di kota Ceci. Dia tinggal bersama neneknya karena ayah dan ibunya bekerja sebagai buruh di sebuah peternakan lebah yang berjarak sekitar 1.800 km jauhnya dari Provinsi Zhejiang. Widong yang saat itu berusia 26 tahun tidak memiliki pekerjaan tetap. Dia mencari nafkah dengan berdagang pakaian di salah satu pusat perbelanjaan tradisional di kotanya. Sejak pertemuan singkat itu, hubungan keduanya semakin hari semakin dekat dan saling jatuh cinta. Pada awal hubungan mereka, Widong bahkan memberikan hadiah seekor anak anjing sebagai ungkapan rasa cintanya pada Xiaofeng. Walaupun sempat merahasiakan hubungan asmaranya dengan Widong, orang tua Xiaofeng akhirnya mengetahui hubungan mereka secara tidak sengaja. Suatu hari, mereka memiliki janji dengan seseorang di lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal putrinya. Oleh karena itu, mereka akhirnya memutuskan untuk mampir menjenguk anaknya. Setelah tiba di depan unit dan mengetuk pintu apartemen beberapa kali, namun tidak ada jawaban, mereka akhirnya membuka pintu apartemen dengan kunci yang mereka miliki. Saat pintu terbuka, mereka melihat seorang pemuda sedang tidur dengan lelap di sofa ruang tamu. Pemuda itu tidak lain adalah Widong yang menginap di apartemen Xiaofeng sejak semalam. Widong kemudian terbangun. Setelah menyapa dan berkenalan sebentar, Widong langsung berjalan menuju kamar tidur, menutup pintu kamar dan melanjutkan tidurnya yang sempat terganggu. Padahal waktu itu sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Walaupun cukup terkejut, orang tua Xiaofeng tetap menunggu dengan sabar agar dapat berbincang-bincang dan mengenal lebih jauh kekasih anaknya itu. Karena sudah menunggu hampir 1 jam, kedua orang tua Xiaofeng akhirnya mengetuk pintu kamar dan membangunkan Widong dari tidurnya. Widong terpaksa harus keluar kamar dan berbicara dengan mereka. Pada kesempatan itu, Ibu Xiaofeng sempat berkata bahwa mereka tidak menuntut macam-macam dari pasangan anaknya.
Sebagai orang tua, mereka hanya ingin melihat keduanya bahagia dan berharap Widong memperlakukan anak mereka dengan baik. Namun, Widong tidak menjawab sepatah kata pun sampai kedua orang tua Xiaofeng pergi dari sana. Pada bulan Februari 2018 saat sedang perayaan Hari Imlek, Widong membawa pulang Xiaofeng untuk diperkenalkan pada kedua orang tuanya yang sedang libur bekerja. Tentu saja mereka sangat senang bertemu Xiaofeng yang tidak hanya berwajah menarik, tapi juga sangat lembut dan penuh sopan santun. Saking senangnya, mereka bahkan memberikan angpau berisi 11.000 yuan atau sekitar 25 juta pada Xiaofeng. Hubungan mereka yang awalnya harmonis, secara perlahan mulai berubah. Perbedaan gaya hidup, pendidikan, dan lingkungan akhirnya mulai menjadi masalah bagi mereka. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, apalagi setelah Widong memperlihatkan sifat aslinya yang temperamental, kasar, dan ringan tangan ketika sedang marah. Pada saat itu, Widong sudah berhenti berdagang karena uang modal usahanya dihabiskan untuk bermain judi online. Pertengkaran mereka semakin hari semakin membesar hingga sempat melibatkan mediasi keluarga, bahkan sampai membuat laporan polisi. Sekitar akhir bulan Februari 2018, Xiaofeng menelpon orang tuanya dan meminta bantuan mereka karena Widong mengambil kunci mobilnya secara paksa. Ketika pihak keluarga datang ke sana, mereka melihat layar tengah LCD screen mobil Mercedes-Benz itu sudah hancur remuk dan bemper depan kendaraan juga dalam keadaan penyok sana-sini. Mereka akhirnya pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Laporan tersebut tidak lama ditarik kembali setelah Widong mengembalikan kunci mobil dan berjanji mengganti biaya perbaikan mobil Mercedes-Benz itu. Yang tentu saja kenyataannya, Widong tidak pernah membayar ganti rugi. Dia malah dengan berani meminta uang angpau 11.000 yuan yang pernah diberikan orang tuanya kepada Xiaofeng. Padahal, sebagian besar dari uang itu dipakai sendiri untuk berjudi dan sisanya lagi dipakai bersama. 2 bulan kemudian, keduanya kembali bertengkar hebat. Pada malam hari, Widong masuk ke apartemen dengan menggunakan kunci sarap dan mengambil uang ribuan yuan dari laci lemari dan beberapa baju Xiaofeng yang pernah dibeli menggunakan uangnya, serta mengambil beberapa barang penting seperti kartu ATM, kartu kredit, kartu identitas, dan paspor. Setelah Xiaofeng mengancam akan memberitahu orang tuanya, barang-barang yang diambil kecuali uang ribuan yuan akhirnya dikembalikan oleh Widong 2 hari kemudian. Setiap kali mereka selesai bertengkar dan putus, Widong selalu memiliki cara meluluhkan hati Xiaofeng dan mereka akhirnya bersatu kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Widong dikabarkan pernah berlutut di depan pintu apartemen selama berjam-jam dan mengirimkan video dirinya meminta maaf sambil menangis. Kata-kata rayuan andalannya antara lain, "Aku lebih baik mati daripada hidup tanpamu. Ketika aku melihatmu, aku melihat sisa hidupku di depan mataku. Maafkan aku karena terlalu mencintaimu." Pada tanggal 26 Mei 2018, mereka berdua pergi menikmati liburan di Hangzhou. Saat sedang berada di atas perahu menikmati keindahan danau, Widong merekam sebuah video pendek di mana Xiaofeng menari dengan gerakan tangan mengikuti alunan musik. Mereka tidak menyangka video itu ternyata viral saat diposting di TikTok dan mendapatkan 1,8 juta like dari penonton. Selama bulan Juni 2018, Widong terus merekam video Xiaofeng menari di berbagai lokasi dan memposting sekitar 59 video tambahan. Video-video tersebut ternyata disukai banyak orang dan akun TikTok tersebut mendapatkan sekitar 380.000 followers dalam waktu 1 bulan. Masalah kemudian timbul karena Widong berpikir ini adalah sebuah kesempatan bagus buat dia untuk mendapatkan banyak uang jika akun TikTok yang dibuat olehnya itu meledak dan memiliki banyak penonton. Sedangkan bagi Xiaofeng, dia setuju membuat video hanya untuk bersenang-senang dan tidak pernah berniat menjadikan itu sebagai sebuah lahan pekerjaan. Singkat cerita, Widong terus memaksa kekasihnya itu untuk membuat video. Karena Xiaofeng menolak, Widong menjadi sangat marah dan memaki-maki Xiaofeng sambil membanting beberapa perabotan apartemen. Xiaofeng hanya bisa menangis sedih karena dia merasa
Widong tidak mempedulikan perasaannya sama sekali. Pada tanggal 12 Juli 2018, setelah berbicara dengan ibu dan kakak iparnya, Xiaofeng akhirnya sadar Widong bukan pria yang tepat baginya. Xiaofeng langsung memutuskan hubungan dengan pria itu. Dia kemudian mentransfer balik uang angpau yang pernah dia terima dan mengembalikan anjing yang pernah Widong berikan kepadanya. Setelah itu, dia menelpon ibu Widong untuk mengucapkan salam perpisahan dan tetap mendoakan yang terbaik bagi mereka. Karena khawatir dengan keselamatan dirinya, Xiaofeng kemudian pulang dan tinggal di rumah kedua orang tuanya. Dalam waktu 1 minggu, kedua orang tua Xiaofeng langsung menjual apartemen anaknya itu dengan harga murah. Xiaofeng juga selalu diantar jemput oleh pihak keluarganya bila ada keperluan di luar rumah. Keputusan Xiaofeng kali ini sudah final. Dia tidak mau lagi melihat ke belakang dan tidak memberikan kesempatan bagi Widong untuk kembali dengannya. Xiaofeng bahkan telah memblokir 50 nomor tidak dikenal yang dipakai Widong untuk menghubungi dirinya. Karena marah tidak ditanggapi, Widong akhirnya mengirim beberapa video anjing yang sekarang berada di tangannya itu dan menulis pesan dengan nada ancaman. Semua adalah salahmu jika sampai anjing ini menjadi korban. Setelah melihat video itu, Xiaofeng yang tidak tega melihat anjing itu disakiti, dengan ditemani kakaknya kemudian pergi bertemu dengan Widong dan membayar 2.800 yuan atau hampir 6 juta rupiah agar dapat membawa anjing itu pulang. Hampir setiap hari, terutama pada pagi dan malam hari, Widong selalu berada di daerah sekitar rumah Xiaofeng. Dia terus menghubungi Xiaofeng dengan harapan dapat bertemu empat mata dengannya. Setelah hampir 2 minggu gagal bertemu, Widong melampiaskan amarahnya pada mobil Mercedes-Benz yang diparkir di depan rumah. Pada pagi hari tanggal 25 Juli 2018, bodi Mercedes-Benz itu ditemukan penuh dengan baretan dan logo gambar Mercy-nya juga sudah hilang. Pihak keluarga Xiaofeng segera membuat laporan polisi dan menambah kamera CCTV di daerah sekitar rumah mereka. Pada tanggal 1 Agustus 2018, sejak pagi hari Widong mengirimkan beberapa pesan kepada Xiaofeng, namun seperti biasa tidak mendapatkan tanggapan sama sekali. Widong yang mulai lelah dan kesal berpikir, ini waktu yang tepat untuk mengakhiri semua penderitaannya. Saat menjelang sore hari, Widong sudah menunggu Xiaofeng di depan tempat kerjanya. Selepas pulang kerja, salah satu teman Xiaofeng kemudian datang menjemput dan mereka pergi menonton bioskop bersama teman-teman yang lainnya di Ningbo Shopping Mall yang berada di pusat kota Ceci. Widong secara diam-diam mengikuti mereka sejak keluar dari tempat parkir dan terus mengawasi Xiaofeng dan teman-temannya dari kejauhan ketika mereka berada di mall. Tepat sekitar pukul 8:58 malam, setelah selesai menonton bioskop, Xiaofeng dan teman-temannya sedang berjalan di depan sebuah toko bubble tea. Widong tiba-tiba datang menghampiri dan memaksa Xiaofeng berbicara berdua dengannya di area tempat permainan video games yang berada tidak jauh dari sana. Seperti dapat diduga, Widong langsung mengeluarkan jurus mautnya berlutut meminta maaf. Xiaofeng dengan tenang berkata bahwa dia sudah memaafkan dirinya. Akan tetapi, mereka tidak mungkin bersama lagi. Setelah itu, Xiaofeng langsung berusaha pergi menjauh untuk menghampiri teman-temannya. Sebelum dia berjalan jauh, Widong tiba-tiba menyerang Xiaofeng dari arah belakang. Kejadian itu terjadi begitu cepat. Xiaofeng terjatuh ke lantai dan Widong lari kabur meninggalkan tempat itu. Para pengunjung mal segera heboh dan terheran-heran si pelaku berani melakukan aksinya di tengah tempat keramaian. Polisi yang diberitahu segera datang dan mengamankan tempat kejadian perkara. Sayangnya, Xiaofeng yang saat itu berusia 22 tahun harus kehilangan nyawanya dalam perjalanan ke rumah sakit. Laporan forensik pihak kepolisian kemudian menyimpulkan Xiaofeng meninggal dunia karena kehabisan darah akibat luka tusukan di beberapa bagian tubuhnya. Sekitar pukul 9:30 malam, pihak keluarga mendapatkan informasi itu dan sangat terkejut mendengar Xiaofeng telah tiada. Ibu Xiaofeng bahkan sampai pingsan mendengar anak kesayangannya itu telah pergi untuk selamanya.
Pada keesokan harinya, Weidong menyerahkan diri ke kantor polisi dan mengaku sebagai pelaku yang telah menghabisi nyawa Xiaofeng. Pada tanggal 30 Mei 2019, kasus Weidong mulai disidangkan. Dia akhirnya dinyatakan bersalah atas dakwaan telah mengambil nyawa orang lain dengan terencana dan dijatuhi hukuman mati. 1 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2020, Weidong akhirnya dieksekusi oleh pihak pengadilan setempat. Kepergian Xiaofeng tidak hanya meninggalkan duka bagi pihak keluarga. Para netizen juga terkejut mendengar Xiaofeng yang baru saja terkenal harus meninggal dunia dengan cara yang begitu tragis. Ibunya bahkan sampai hari ini masih mempertahankan barang-barang milik Xiaofeng dan membersihkan kamar anaknya itu setiap hari. Oke everyone, sampai di sini dulu kisah kita kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini, and see you on the next one.